Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramukoh, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Kali ini saya mau bicara serius soal ibu kota negara ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi sebagai Nusantara, ibu kota yang baru namanya Nusantara. Ini satu pilihan kata yang kurang tepat. Saya usul nama ibu kotanya Soekarno dan Hatta. Jadi ibu kota baru kita nanti itu namanya bukan Jakarta, bukan Nusantara sebagaimana keinginan Pak Jokowi, bukan nama ibu kota baru itu juga bukan Jokowi sebagaimana keinginan Fadlizon, tetapi nama ibu kota baru itu bernama Soekarno Hatta, keinginan dari seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mengapa? Karena bangsa ini, bangsa yang besar, dilahirkan oleh pemikir-pemikir besar, hasil pertarungan pemikiran yang besar dan indah sebelum kemerdekaan antara Soekarno, Hatta, dan lain-lain. Kita lihat di bawah bendera revolusi, pikiran-pikiran Soekarno didokumentasikan, dan di dalam dokumentasi lembar per lembar dalam kumpulan tulisan di bawah bendera revolusi itu, pikiran Soekarno tetap menyala. Kita juga lihat pikiran-pikiran dari Bung Hatta yang tersebar dalam berbagai buku dan artikel. Pikiran-pikiran itu ditulis dengan dingin dan tidak ditulis dengan gaya repetitif pengulangan sebagaimana Bung Karno, tetapi pikiran-pikiran Hatta itu tetap menyala, memberikan inspirasi bagi bangsa dan negara sepanjang masa. Justru Hatta adalah satu-satunya manusia Indonesia yang memberikan sumbangan pikirannya yang paling banyak di antara tokoh-tokoh bangsa, melampaui Soekarno dan melampaui Sahrir, melampaui Natsir dan melampaui siapapun juga. Muhammad Hatta, sumbangan pemikirannya begitu kaya raya di berbagai bidang, dan dialah satu-satunya salah seorang proklamator yang memberikan sumbangan secara intelektual, secara meyakinkan, sebagaimana juga Soekarno yang membacakan teks proklamasi yang didampingi oleh Hatta. Pandangan bahwa ibu kota baru haruslah bernama Jokowi sebagaimana Fadlizon adalah satu blunder, satu kesalahan fatal. Meskipun Fadlizon mengatakan dia mengambil contoh dari ibu kota Kazakhstan, ibu kota Kazakhstan adalah Nursultan Nazarbayev yang juga merupakan presiden terakhir dari Kazakhstan. Dia memangku jabatan presiden selama 32 tahun sebelum digantikan oleh siapa? Qosim Jomart, siapa itu yang terakhir yang kemarin rusuh. Jadi pandangan, pendapat, pikiran, usulan dari Fadlizon adalah kurang tepat. Mungkin yang lebih tepat adalah semacam George Washington, bapak pendiri Amerika yang menjadi ibu kota Amerika, yaitu George Washington. Itu lebih tepat, bukan kita mengikuti negara yang berbau komunis sebagaimana Kazakhstan yang selama 70 tahun di bawah asuhan Palu dan Arit. Tampaknya Fadlizon mencoba memberikan satu kritik yang multitafsir. Ibu kota negara hendaknya Jokowi. Satu kritik dengan aroma cita rasa seorang politisi berkualitas tinggi. Tetapi untuk nama ibu kota sebaiknya bukan Jokowi, tetapi Soekarno Hatta, sebagaimana usulan saya sebagai tukang donat. Saya Yudi Pramukoh, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir Sobron, jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini lokasi Masjid 6 Syuhada. Kita akan cor 1, 2, 3, 4, 5 untuk tahap berikutnya. Dan ini luasnya tanah itu 120 meter wakaf dari Bapak Haji Parama Arta. 120 meter 10 kali 12, dan alhamdulillah ini hari kerja yang ke-81, sudah banyak kemajuan termasuk wakaf sumur. Ini wakaf sumur yang ke-20 ya, 20. Dan ini sebenarnya tanah wakaf dari Pak Haji Parama Arta itu menutup ya pemilik 2 tanah yang di sana. Tanah 100 meter itu 120, dan tanah wakaf yang 40 meter. Jadi ketutup 3 bidang tanah itu, dan kita buka sekarang tanahnya untuk apa? Untuk jalan umum. Untuk 3 bidang itu kebuka, kita buka kira-kira 4 kali 10 meter. Insya Allah terbukalah jalan menuju 2 bidang tanah milik orang lain dan 400 meter milik wakaf dari pesantren Ojolali. Dan insya Allah pada tahap berikutnya akan kita bebaskan tanah 200 meter dan 100 meter sehingga tersambunglah tanah wakaf ini ya, 120 ke 400 meter, dan insya Allah nyambung dengan tanah 100 dan 200 meter insya Allah, jika Allah berkehendaki dan partisipasi dari para donatur untuk membebaskan tanah yang 1 meter itu insya Allah 1 juta rupiah mereka patok harga, jadi perlu 300 juta. Silahkan bagi yang ingin berpartisipasi memberikan wakafnya untuk pembangunan masjid pesantren Ojolali ini yang pertama ya, dari rencana 100 tahun sebanyak 74.000 Masjid 6 Syuhada selama 100 tahun. Inilah yang pertama, insya Allah nanti diteruskan oleh generasi berikutnya Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolali, sehingga anak-anak atau siapa saja lebih dekat belajar Al-Quran di desa masing-masing. Begitulah, ini perkembangan terakhir yang kami laporkan. Kita ingatkan kembali ucapan dari Rasulullah SAW, siapa yang membangun masjid karena Allah, nanti Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih selama ini bantuan dari para donatur di 5 benua. Semoga Allah membalas ya dengan pahala yang berlipat ganda, dan menerima amal-amal soleh kita, amal jariah kita dengan pahala yang berlipat ganda. Menerima sebagai amal soleh dan membalasnya dengan berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini batas akhir tanah dan ujung dari pondasi ada di sini. Inilah Masjid 6 Syuhada yang bersejarah.